Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 11 Juli 2022, peringatan wajib Santo Benediktus Abbas dalam Pekan Biasa ke-15 tahun C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Suci menurut Matius, bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, Ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak menjamin tidak adanya konflik dalam hidup kita. Dalam masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, ikatan keluarga jauh lebih erat daripada dalam masyarakat modern. Akan tetapi, kesetiaan terhadap Tuhan Yesus dapat mengakibatkan perpecahan. Pernyataan ajaran Tuhan Yesus ini bukanlah menentang keluarga sebagai persatuan kasih antar pribadi dalam keluarga, melainkan bahwa para murid hendaknya mempunyai loyalitas yang lebih besar kepada Yesus daripada terhadap anggota keluarga mereka yang mungkin pada saat itu ikut menentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dalam kasus-kasus yang ekstrim, jika harus memilih antara Yesus dan keluarga, Yesus menuntut loyalitas mutlak kepada dirinya. Ucapan Tuhan Yesus yang berbicara tentang salib pada dasarnya mencerminkan nasib Yesus sendiri mengenai apa yang terjadi dengan dirinya kelak. Sedangkan mengenai mempertahankan nyawa, Tuhan Yesus ingin para murid lebih mengutamakan iman dan pewartaan kerajaan surga dari hidup mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Allah telah mengutus para nabi terdahulu untuk membawa warta kebenaran ilahi. Hingga pada masa hidup Tuhan Yesus di dunia, para murid juga diutus sebagai wakil Yesus. Maka menerima pewartaan para murid tidak hanya berarti menerima Tuhan Yesus, tetapi juga menerima Allah Bapa di surga. Anugerah yang sebanding akan diberikan Allah kepada mereka yang menerima para nabi, para kudus, dan para santo-santa yang keteladanan hidup mereka diwariskan hingga saat ini. Kita yang hidup pada masa kini juga dipanggil dan diutus sebagai murid-murid Tuhan Yesus.
Pewartaan iman kita juga merupakan bagian dari karya perutusan Yesus. Sikap saling menerima dan belajar dari teladan kesalehan hidup beriman dari orang-orang sekitar kita menjadi syarat untuk juga menerima Yesus dalam hidup kita. Yesus yang hadir dalam diri setiap manusia menjadi pengajar yang baik pula dalam setiap pengalaman perjumpaan hidup kita. Siapkah kita menjadi pembawa warta kerajaan surga bagi sesama manusia? Sejauh mana kita telah mempersiapkan diri menjadi utusan Tuhan Yesus dalam mewartakan sukacita kerajaan surga? Semoga melalui nasihat Tuhan Yesus hari ini, iman kita semakin dikuatkan dan siap menghadapi berbagai tantangan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar tidak berbuat jahat terhadap sesama. Mampukan kami untuk berbuat baik, agar kehadiran kami tidak menjadi beban bagi sesama, melainkan menjadi berkat. Semoga kami dapat mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, seperti yang telah diteladankan oleh Santo Benediktus Abbas. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengenal lebih dekat Santo Benediktus Abbas yang hari ini kita peringati. Benediktus dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang pertapa. Kemudian, ia mendirikan sebuah tarekat yang dikenal dengan namanya Ordo Benediktin yang bermarkas di Monte Cassino. Pada tahun 1944, ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, biara induk Monte Cassino dihancurkan dan baru dibangun kembali setelah perang. Benediktus lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 480 dan meninggal dunia di Monte Cassino pada 547. Saudarinya, Scholastica, yang kemudian menjadi seorang santa, adalah seorang religius sejati yang membaktikan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Dibantu oleh sebuah keluarga bangsawan yang mengikuti kebiasaan pendidikan anak-anak bagi karir politik, Benediktus diutus ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di Roma, ia menderita sekali karena tingginya biaya hidup. Lalu, ditemani oleh seorang pelayan keluarga yang terpercaya, ia meninggalkan kota Roma. Ketika itu, ia berusia 20 tahun. Untuk sementara waktu, ia tinggal di Envide, kira-kira 40 mil barat daya kota Roma, bersama sekelompok orang Kristen saleh, sambil terus melanjutkan studi dan praktik askesenya. Ia kemudian meninggalkan Envide untuk hidup menyendiri, jauh dari kehidupan ramai di kota. Rekan-rekannya sangat mencintai dia dan percaya akan kemampuannya membuat mukjizat. Ia menemukan sebuah tempat pengungsian yang sepi di dalam sebuah gunung di atas Gunung Subiaco, 50 mil sebelah timur kota Roma. Di dalam gua itu, ia bertapa selama 3 tahun. Ia dibantu oleh Romanus, seorang pertapa lain, dalam bimbingan rohani maupun makan minum setiap hari. Reputasi Benediktus sebagai seorang pertapa tidak bisa terus disembunyikannya. Namanya segera terkenal di antara penduduk desa di sekitarnya. Tatkala superior dari sebuah biara di dekat gua pertapaannya meninggal dunia, biarawan-biarawan itu meminta Benediktus menjadi pemimpin mereka. Dengan senang hati Benediktus menerima permohonan itu dan segera meninggalkan gua pertapaannya. Ia disambut dengan gembira. Akan tetapi, segera ia menyadari bahwa kehidupan di biara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para biarawan tidak disiplin dan berpendirian lemah.
Benediktus berusaha untuk memperbaiki situasi biara itu. Namun tidak semua biarawan setuju. Bahkan ada yang membenci dan berupaya meracuninya. Untunglah, Benediktus selamat. Gelas minum yang berisi racun itu tiba-tiba saja hancur berantakan ketika dia menjamahnya. Benediktus segera meninggalkan biara itu dengan sedih hati. Ia kembali ke Gua Subiaco. Dari sana, ia mulai mengumpulkan banyak pertapa yang terpencar di mana-mana. Sejak itu, ia mulai meninggalkan idenya yang lama dan memulai kehidupan genobitik, yakni suatu komunitas pria yang mengabdikan diri pada kehidupan religius. Dengan meniru cara hidup asketis Mesir, teristimewa dari tradisi Pachomius, Benediktus mengelompokkan pengikut-pengikutnya dalam 12 kelompok, masing-masing dengan pemimpinnya. Dia memulai kehidupan monastik dengan 12 biara ini di Subiaco. Selanjutnya, seorang bangsawan Roma memberinya sebidang tanah di dekat kota Cassino, kira-kira 30 mil jauhnya dari Subiaco. Cassino terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini, Benediktus mendirikan sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. 6 hari sebelum wafatnya, Benediktus menyuruh rekan-rekannya menyiapkan kuburnya di samping saudarinya, Santa Scholastica, yang meninggal 6 minggu sebelumnya. Relikui Benediktus dan Scholastica ditemukan kembali pada tahun 1950 di bawah reruntuhan altar gereja Monte Cassino yang hancur pada masa Perang Dunia Kedua. Semua berita tentang kehidupan Benediktus diketahui dari buku dialog karangan Paus Gregorius Agung yang ditulis 50 tahun setelah kematian Benediktus. Sumber informasi lain ialah aturan-aturan hidup yang dia susun bagi pengikut-pengikutnya di Monte Cassino. Dari aturan hidup itu terlihat jelas kepribadian Benediktus sebagai seorang pemimpin biara yang ramah tamah, bijaksana, dan penuh pengertian. Sikapnya sangat moderat, baik dalam hal doa, kerja, pewartaan, makanan, tidur, maupun hal-hal lain. Aturan hidup membiara Santo Benediktus merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Santo Benediktus biasanya digambarkan sebagai seorang abbas yang sedang memegang satu salinan aturan hidup membiara.